Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, ia adalah sekedar utusan. Tapi bagi engkau yang percaya, bagi orang percaya, ia adalah Juru Selamat. Tapi kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus juga sudah berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia yang di dalam Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kita memilih untuk hidup yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan firman senantiasa menyertai kita sehingga dalam perjalanan pagi ini kita tetap bersama dengan Tuhan dan kekuatan Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh darah Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Haleluya. Tema kita adalah berkat rohani dari Bapa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena yang pertama dikatakan Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow, bayangkan. Jadi sebelum saya ada, sebelum masih nggak tahu di mana. Nggak tahu masih di mana. Tapi Alkitab katakan bahwa saya ini, kita yang percaya kepada Yesus telah dipilih. Jadi bersyukurlah bahwa engkau bisa mengenal Yesus Kristus yang oleh Bapa kita direncanakan begitu luar biasa. Dan jangan buang begitu saja. Jangan anggap remeh berkat sorgawi itu, berkat Bapa itu yang diberikan kepada hidup kita. Hargai berkat sorgawi itu, hargai pilihan Bapa itu yang telah menentukan engkau sebelum di dunia ini dijadikan. Saya tidak bisa bayangkan itu bagaimana saya telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum bapak mama saya bersatu pun saya sudah dijadikan. Jadi tidak ada yang secara kebetulan kita ini. Oh, karena by accident, nggak ada. Jadi kita semua ini karena ada rancangan Tuhan. Selama kita masuk dalam proses itu, proses di mana kita mengenal Yesus, sebenarnya Allah sudah memilih kita sejak dari sebelum dunia dijadikan. Alkitab yang mengatakan demikian. Jadi karena Alkitab yang mengatakan demikian, percayalah. Jangan bagaimana ya. Yang kedua kata firman Allah, supaya kita kudus dan tak bercacat ini. Jadi supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi berkat sorgawi itu, berkat Bapa itu, karena kita tahu hendaklah kamu kudus sama seperti Bapa adalah kudus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, dalam Matius 5 ayat 48. Jadi kita ini dikatakan supaya kudus dalam apa? Dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita. Supaya kita sempurna dalam apa? Tidak bercacat dalam apa? Dalam karakter, dalam kedewasaan, dalam kasih, dalam kekudusan. Itu kita tak boleh bercacat.
Itu sebabnya dia berikan powernya, dia berikan berkat dari Bapa itu, berkat surgawi itu bagi kita, agar kita mampu melakukan apa yang dikenal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita hidup di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita dikatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna, seringkali saya katakan 4 hal yang sering harus kita pertahankan dalam hidup ini, yaitu dalam dewasa dalam sempurna dalam kekudusannya, sempurna dalam karakternya, sempurna dalam kasihnya, sempurna dalam kedewasaannya. Wow. Jadi kalau kita memiliki itu, saya yakin dan percaya kita akan bergairah di dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita betul-betul adalah orang yang menyadari bahwa kita sudah dipilih dari sejak semula, dari sebelum dunia dijadikan, kata firman Allah. Jadi kalau kita saat ini boleh percaya, itu makanya orang kepercayaan Kristen itu bukan karena kamu baik, kamu hebat, kamu luar biasa, tidak. Itu karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Sehingga kita tidak boleh pongah, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling hebat, paling suci, paling benar, tidak. Tidak, di dalam Tuhan tidak ada paling suci, paling benar, tidak ada. Yang suci itu Allah. Tetapi melalui persekutuan kita dengan Dia, kita dikuduskannya, kita dibenarkannya, kita diampuninya. Yang ketiga, kata firman Allah, ini bagian pertama ya, berkat rohani dari surga. Yang ketiga dikatakan firman Allah, menjadi anak-anak Allah. Kita tahu bahwa ketika kita menjadi anak Allah, kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, diberinya kuasa untuk menengking setan-setan, diberinya kuasa untuk melenyapkan segala sakit penyakit, diberinya kuasa untuk menjadi yang terbaik. Dan ingat bahwa kuasa Allah itu sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, sebanyak orang yang menerima Dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes 5. Jadi anak-anak Allah itu mengalahkan dunia. Anak-anak Allah itu menghancurkan perbuatan-perbuatan daging, melenyapkan segala sakit penyakit itu, kata firman Allah. Itu dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Betapa hebatnya Anda mendapat berkat rohani dari Bapa itu, mendapat berkat surgawi itu yang datangnya dari Bapa. Jadi jangan buang begitu saja, jangan abaikan itu. Aku nggak dapat apa-apa kok, aku nggak merasakan apa. Padahal Tuhan sudah berikan semua yang terbaik dari sorga itu kepadamu. Bahkan Yesus yang rela turun dari sorga untuk engkau, untuk saya, untuk kita semuanya. Jadi supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Bapa di surga. Bahwa hubungan kita yang putus tadi oleh karena dosa dan kejahatan yang kita miliki, karena Allah itu kudus dan tidak ada dosa dalam Dia, maka kita tidak bisa berhubungan kembali dengan Dia. Tetapi dengan kembalinya kita menjadi anak-anak Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan, diberinya kuasa, darahnya yang mengalir dalam kita, darah anak domba itu, supaya kita sebagai orang yang percaya menyadari semua itu karena berkat rohani dari Bapa. Jadi berkat rohani ini harus kita pelihara, supaya apa? Kita tahu bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita tahu bahwa kita harus hidup kudus. Kita tahu supaya kita menjadi anak-anak Allah. Karena ketika kita menjadi anak-anak Allah, segalanya kita miliki, segalanya, kuasa. Ketika kita sakit tinggal tumpangkan tangan saja. Anda percaya apa Anda? Ketika kita mengalami persoalan, datang aja kepada Bapak. Bapak, aku punya persoalan ini. Percaya enggak Tuhan menyelesaikan? Apa itu terlalu absurd itu ya. Absurd itu. Ya. Yang mau saya katakan, percaya enggak? Kalau Bapak mampu memberikan yang terbaik bagimu, percaya enggak? Saya 1 Maret 1987 percaya pada Yesus. Kalau sakit,
tinggal tumpang tangan. Pernah sih sekali ke dokter. Itu saya sudah bilang awal saya menikah dengan istri saya. 25.000. Ya, saya masih ingat 25.000. Dan sejak itu nggak pernah saya memberikan uang saya ke dokter. Terkecuali kalau anak saya, istri saya. Kalau untuk pribadi saya, sorry. Ya, saya masih percaya pada kekuatan Allah, pada kedahsyatan Allah, pada firman Allah yang hidup itu. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa? Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk menjadi anak-anak, untuk melepaskan eksusia. Masih ingat eksusia itu? Ada apa, jurisdiction itu? Kadang mungkin kita sudah lupakan apa itu eksusia. Jurisdiction itu apa pula? Hak secara hukum untuk melakukan apa yang diperintahkan kerajaan surga bagi kita, untuk melaksanakannya di bumi ini. Seperti pengacara itu loh, punya hak hukum dia untuk melakukan pembelaan selama si pembela itu mau, selama yang dibela itu memberikan kuasa kepada dia. Tapi Tuhan tidak memberikan seperti itu. Tuhan sudah menganugerahkan itu bagi setiap anak-anaknya. Eksusianya, melalui eksusianya kita diberikan. Jadi lakukan sebagai anak-anak Allah, jangan pernah gentar, jangan pernah takut untuk hidup menerima berkat-berkat rohani dari Bapa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya kepadamu. Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang perkasa, yang memberikan berkat surgawi itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan bagi engkau yang sakit, saya mau katakan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, oleh kuasanya engkau disembuhkan, engkau dijamah dalam nama Yesus, dan sembuhlah engkau oleh kuasanya. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan hidup, mari datang kepada Tuhan. Yesus sudah berjanji dia akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau, mari yang kedua belah tangan menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Percaya pada firman Allah, percaya pada janji Allah. Dengan iman, mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang akan terus menolong mereka, Engkau Tuhan yang akan membela mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka yang sedang mengalami masalah ini Tuhan. Keluarkan mereka dari masalah mereka. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap masalah kehidupan kami, penderitaan kami, kesulitan kami. Karena para pahlawan iman sudah berkata, terpujilah Tuhan yang telah mengeluarkan kami dari segala kesulitan kami. Dan itu akan terus berulang bagi orang-orang yang percaya pada firman, pada Engkau Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat pertolongan bagi mereka. Terima kasih buat kebaikan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.